Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan untuk Pak Kiai Dr. Rosyan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatullah wa salamuhu ala sairin nabiyyin wa kulli alin wa ala sairis salihin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Unisula beserta Bapak Wakil Rektor, yang kami hormati seluruh pimpinan fakultas yang berkesempatan hadir bergabung dalam acara siang hari ini. Kita baru saja memperoleh pelajaran yang sangat mahal, yaitu berpulangnya Ayahanda Ibu Olivia yang baru saja dimakamkan tadi. Ini adalah satu pelajaran yang mahal bagi kita, bahwa kita pun juga akan sama seperti beliau, yaitu ada dua peringatan di dunia ini, yaitu ketika Khalifah Ali itu memberikan tausiah, taraktu fikum mau'idhatani, saya tinggalkan kepada kamu dua peringatan. Yang satu itu yang berbicara, yang kedua yaitu yang tidak berbicara. Yang apa yang berbicara itu? Peringatan yang berbicara adalah Quran. Quran itu apabila kita ajak bicara, maka Quran akan memberikan jawaban yang jelas kepada kita. Yang kedua adalah yang tidak berbicara, yaitu adalah maut, seperti yang baru saja dialami oleh Bapak kita, yaitu Pak Fathan. Pak Fathan ini sebetulnya anak seorang kiai, karena saya kenal betul, ya. Jadi tidak salah kalau salah satu putrinya itu tidak jadi kiai tapi jadi guru besar sekalian. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melaksanakan ibadah puasa itu kita kan seperti dikatakan oleh Al-Quran, kita menjadi orang yang mencapai derajat takwa. Nah sekarang sekalian, apa indikator puasa kita itu bisa mencapai derajat takwa? Jadi takwa itu sebetulnya terpelihara. Jadi la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang terpelihara. Kita sudah melaksanakan puasa, dalam ketentuan fikih itu adalah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan. Itu ketentuan fikihnya jelas, menahan lapar dan dahaga, haus, kemudian tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari, itu jelas. Itu adalah puasa menurut ketentuan fikih. Tapi sekarang kita lihat bagaimana sekalian, agar puasa kita itu bisa mencapai derajat takwa. Nah, puasa kita mencapai derajat takwa itu kita akan melihat dengan beberapa indikator. Nah, ini kita menggunakan pendekatan tasawuf sekali. Nah, karena saya ini dari jauh, tadi saya kemarin didhawuhi Pak Rektor, saya tidak bisa, saya di Purwakerto sejak Minggu Pak sampai Selasa, tapi staf Pak Rektor mengizinkan, Pak Rektor mengizinkan saya dari Purwokerto, jadi saya insya Allah memenuhi dawuhnya Pak Rektor untuk bergabung bersama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, saya mencoba membuat PowerPoint itu. Jadi bagaimana ya puasa kita itu, untuk mengukur puasa kita mencapai derajat takwa itu seperti apa sekalian. Saya ingin mencoba sekalian, ini saya ada PowerPoint, nanti kita bahas bersama sekalian. Kita bahas bersama seperti apa itu jadi sekalian. Bapak dan Ibu, sekarang kita ini kemarin tanggal 1
1 Syawal itu kan kita sudah diwisuda. Wisuda kita setelah kita lulus, maka posisi kita sekalian, posisi kita di sini menjadi alumnus Ramadan. Nah, sekarang seperti apa sih alumnus Ramadan itu sekalian? Nah, kita lihat di sini sekalian. Nah, sekalian, saya mencoba ini sekalian. Bapak dan Ibu di sini, saya mencoba melihat dengan pendekatan tasawuf sekalian. Jadi makom alumnus Ramadan itu seperti apa? Jadi di sini bagaimana kita mengukur keberhasilan ibadah puasa kita dengan meraih derajat takwa. Jadi tidak lagi menggunakan pendekatannya ulama fikih, tapi kita menggunakan pendekatannya ulama tasawuf sekalian. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk mengukur derajat takwa ini, puasa kita, itu adalah dilihat dari yang kita ini sudah syukur, itu menjadi syakur, yang sabar menjadi masobir, yang ketiga menjadi tafwid, yang kemudian yang mukhlis itu menjadi mukhlas sekalian. Saya kemarin ini sudah singgung di Fakultas Hukum sebetulnya, tapi dengan bahasa yang berbeda sekalian. Jadi para ulama tasawuf itu menentukan, ya, mengukur keberhasilan ibadah puasa itu dengan meraih derajat takwa adalah ini. Indikatornya adalah 4 indikator ini sekali. Jadi 1, tidak hanya syukur tapi syakur. Kemudian tidak hanya sabar, nanti meningkat menjadi masobir. Kemudian tidak hanya pasrah tapi menjadi pasrah total yang disebut dengan tafwid. Tidak menjadi ikhlas tapi menjadi mukhlas sekali. Kita semuanya masih pada tingkat ini. Ini kita belum, ini belum sekali. Ya, nah dengan itu sekalian kita sampai di sini. Jadi yang disebut makom syukur itu seperti apa sekalian. Jadi kita makom syukur ini ada 3 istilah tentang tahmid. Jadi ungkapan spontanitas seseorang yang baru saja merasakan nikmat dan karunia Allah itu dengan mengucapkan lafal alhamdulillah. Jadi ketika kita memperoleh sesuatu kemudian spontan, ini tahmid alhamdulillah. Tapi kemudian ya setelah tahmid apa kelanjutannya ini sekalian menjadi syukur. Kelanjutan daripada tahmid ini adalah syukur, yaitu mengeluarkan hak-hak orang lain dari nikmat Allah yang kita peroleh. Jadi kalau kita memperoleh rezeki, itu kemudian kita alhamdulillah, setelah alhamdulillah ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ini kita dinamakan bersyukur sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, makom yang lebih tinggi lagi sekalian itu adalah syakur. Nah, kalau syukur ini di sini adalah menyempurnakan tahmid, ya, mengeluarkan hak orang lain. Kalau syakur itu apa? Syakur itu mensyukuri segala sesuatu yang datang dari Tuhan, termasuk musibah, penderitaan dan kekecewaan. Nah ini sekalian. Nah biasanya orang sekalian itu bisa bersyukur ketika menerima nikmat. Tapi ketika menerima cobaan, atau kekecewaan, apakah masih bisa tetap bersyukur sekalian? Nah ini yang perlu kita lihat bersama sekalian. Nah, jadi di sekalian, jadi kalau syukur di sini sekalian, syukur itu terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syakur itu terkait dengan semua, baik itu nikmat maupun musibah, itu yang disebut dengan syakur. Nah, ini yang tidak semua orang, derajat ini itu belum semua orang bisa melakukannya. Jadi kita masih di sini. Saya mungkin masih di sini sekalian. Tapi ada kalanya juga di sini sekalian. Ada kalanya di sini syakur ini. Nah, inilah dikatakan di dalam Al-Qur'an, istilah syakur itu dapat kita jumpai dalam surah Saba ayat 13, yaitu apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang mampu mencapai tingkat syukur. Jadi bagaimana ketika kita menerima musibah, cobaan, ya itu tetap bersyukur sekalian. Saya berikan contoh sekalian. Ada seorang perempuan digendam orang, uangnya diambil,
emasnya, perhiasannya diberikan semua, mulai Jumat, Sabtu, Minggu tidak sadar, Minggu baru sadar. Sang perempuan ini menangis. Ketika sang perempuan itu menangis, ditanya oleh suaminya, kenapa? Bahwa perhiasan saya digendam orang, diambil orang. Lah suaminya berkata, ya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena panjenengan tidak dibawa sekalian kan itu. Nah, nasihat alhamdulillah itu sebetulnya kan bagaimana tetap bersyukur ketika seseorang itu ditimpa musibah, kehilangan, ya, kehilangan perhiasan, kehilangan uang, itu masih tetap bersyukur. Dan itu terjadi karena itu adalah istri saya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi di situ saya ya bersyukurlah, alhamdulillah. Lawang kehilangan kok alhamdulillah, itulah. Alhamdulillahnya soalnya panjenengan tidak dibawa sekalian kan. Kalau dibawa kan menyulitkan saya itu. Carinya sulit, yang sama juga sulit kan. Nah, ini kita sekalian yang pertama, itu kita diajarkan oleh Allah. Sebab apa? Yang kita terima itu sering ini, nikmat ini. Sementara musibah, sementara cobaan yang lain itu jarang kita temui. Jarang kita temui. Maka kadang-kadang kita tidak menghiraukan. Ketika kita menerima nikmat itu tidak pernah menangis, tapi ketika menerima musibah kita menangis. Coba kita lihat sekalian, kematian yang ada di tengah-tengah kita itu kan tidak tiap hari terjadi, tidak pernah dan tidak sering, tidak pernah kita jumpai setiap hari, setiap detik, kecuali pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang pertama syukur. Ya, jadi antara syukur dan syakur di dalam Al-Quran itu ada perbedaan semacam itu. Nah, padahal kalau kita itu tertimpa musibah, orang yang tahu persis itu malah bersyukur. Karena apa? Nah, ini hadisnya Rasulullah sekalian. Ya, ma yusibul muslim min syaukatin fama wa ma fauqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Jadi kalau seseorang itu ditimpa musibah, ada cobaan, kan itu ya. Itu sebetulnya kan sampai-sampai seorang muslim yang terkena duri saja, itu Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Jadi kalau kita tahu sekalian, musibah yang mendera kita, itu sebetulnya kan Allah akan mengangkat derajat manusia menjadi suci. Tapi kita kan tidak siap ini, kita tidak siap. Ya, dengan musibah ini. Karena apa? Tidak setiap hari kita menerima musibah. Tidak setiap hari kita ditimpa oleh musibah. Yang datang kepada kita itu kan nikmat terus. Nah, itu persoalannya. Nah, jadi sekalian, kebiasaan inilah yang kemudian kita melupakan bahwa musibah itu adalah juga sesuatu yang datang dari Allah yang perlu kita syukuri. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada kalanya nih, musibah itu ada kalanya kan nih. Bisa jadi musibah itu berupa penyakit, bisa jadi berupa karier ya yang tertunda, yang karier yang tidak terpenuhi ya. Kemudian ada kesulitan ya, kemudian ada kesedihan. Ini ragamnya, kemudian ini menjadi macam-macam berkembang. Dari penyakit ini ada penyakit yang akut, ada penyakit yang kronis kan begitu. Dari karier ini ada karier yang kemudian tertunda, ada karier yang gagal kan gitu. Dari kesulitan macam-macam kesulitan sekali. Kesedihan juga macam-macam kesedihan itu. Ya, ujian kan macam-macam itu. Yang paling pertama ujian itu kalau menurut Al-Qur'an kan khauf, cemas itu. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-156 itu. Walana buluannakum bisyai'im minal khauf. Kemudian cemas, walju, ya, kekurangan makan, walju, wal anfusi, kemudian seperti kematian, wathamarat, buah-buahan, mungkin buah hati kita tidak tumbuh, tidak bisa berkembang, tidak bisa ngunduh. Wasamarat wabasyiris sabirin kan gitu. Jadi ini musibah itu ternyata ragamnya banyak di tengah-tengah kita. Nikmat juga banyak. Nah kemudian inilah sekalian, sebetulnya kita diajarkan oleh Allah dalam keadaan sakit maupun sehat, bahagia maupun sedih, di bawah maupun di atas, sikap syukur. Nah,
akan mengantarkan seorang muslim pada ketenangan yang begitu memberinya rasa nyaman. Nah, ini jadi ini kita diajarkan oleh Allah, ya hidupnya biasa-biasa saja. Karena itu faktanya sehat atau sakit itu merupakan satu pasangan. Bahagia maupun sedih kan pasangan itu. Tapi kita tidak ada yang namanya siap sedih tapi siap bahagia. Kaya miskin itu pasangan. Banyak orang yang siap kaya tapi tidak siap menjadi miskin. Nah, kemudian yang kedua sekalian, ini makom tafwid atau pasrah itu. Nah, jadi jenjang kepasrahan kepada Allah itu ada ini prosesnya ajas makan ini sekalian ini ya. 1, 2, 3. Nah, kita ini sekalian kalau sudah tafwid, sebenarnya kan posisinya kan adalah pasrah total. Jadi kalau kita di sini sekalian, nah ini, jadi kalau kita ini pasrah yang pertama kali itu disebut tawakal. Jadi kepasrahan tingkat awal itu tawakal. Tapi begitu nanti kepasrahan yang sudah kepasrahan dalam tingkat total itu disebut dengan tafwid. Pasrah total. Ya, jadi kalau kita sebetulnya puasa itu kemarin kan sudah memasuki ini. Kita sudah tidak lagi merasakan tidak merasakan bahwa lapar itu sebagai penderitaan, tapi lapar itu sebagai sebuah kenikmatan. Itu kan sudah syakur. Tapi bagaimana praktek dalam kehidupan keseharian setelah kita melakukan ibadah puasa? Nah, kalau sudah ini sekalian sudah tafwid, pasrah total, itu nanti yang proaktif sudah Allah. Jadi Allah yang sudah proaktif. Nah, disinilah contohnya sekalian, contoh kepasrahan tafwid itu, kemarin juga saya sampaikan itu di Fakultas Hukum, seorang janin dalam rahim ibunya itu, ya, ia tidak lagi perlu mengeluarkan tenaga menangis untuk memberikan isyarat di sekitarnya kalau ia memang lapar, sakit, kedinginan, panas atau digigit nyamuk. Karena apa? Ini kesuciannya. Nah, kesucian seorang janin itu yang tidak terkontaminasi kelemahan manusia. Nah, kalau ini kesuciannya tidak terkontaminasi berarti sudah mendekati sifat-sifat Allah. Nah, dengan kesucian inilah kemudian Allah yang mengurus, ya, Allah yang proaktif. Nah, inilah disebut bahwa rahim ini sebagai miniatur surga adalah tempat paling aman dan kokoh. Sampai-sampai sekalian di sini, sampai-sampai ya di sini, kalau yang namanya janin itu, ya bayi lahir itu juga nanti sama. Yang ngurus semuanya Allah semua. Dia tidak punya usaha apa-apa. Karena sudah Sudah total kepasrahannya. Nah ini pada surah Ghafir itu disebutkan apa? Jadi ma'akul lakum ba'ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Jadi di situ dan kita sekalian menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hamba. Jadi di sini kata-kata ufawwidu tafwid itu sekalian adalah puncak penyerahan diri secara total kepada Allah. Jadi sebetulnya kalau sudah puncak penyerahan diri itu bukan kemudian kita tidak usaha. Kita sudah usaha, sudah maksimal, sudah kepepet. Nah, kalau sudah kepepet, kemudian siapa yang ngurus? Yang ngurus sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Nah, ini kalau kita sampai ini makom spiritual. Jadi kita sudah melihat, menilai, mengevaluasi puasa kita. Itu sudah makomnya makom ini, makom spiritual. Ya, kalau orang sudah sampai makom spiritual tafwid ini, maka perlu berhati-hati sekalian. Karena apa? Nah, jadi orang sudah berada dalam pengawasan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mustahil umpamanya sekalian di sini, contohnya Ibu, Raja Namrud, itu kan sudah kepepet sekalian. Ini sejarah yang tidak direduksi di dalam Al-Quran. Ini sudah bagaimana ketika tidak selembar pun bulu Nabi Ibrahim termakan api. Bahkan dia sempat berjalan tenang di atas bara api. Ini ayatnya kan jelas.
Ini sudah makomnya makom spiritual. Jadi sudah tidak lagi makom fikih. Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya, api jadi dingin sekalian. Ya karena ini, karena apa? Kita sudah sampai pada makom spiritual. Nah, contoh lain sekalian, Nabi Dawud juga begitu. Ada lagi Nabi Musa sekalian. Ini kan ya Nabi mengajarkan ini. Nabi Musa yang sudah menyampaikan kebenaran, melawan kezaliman. Tapi kemudian bagaimana? Kemudian Nabi Musa tetap dikejar-kejar oleh sang penguasa tiran, sang penguasa zalim. Apa kemudian doa Nabi Musa ketika sudah terdesak? Doa Nabi Musa kan ini, Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Inilah Nabi mengajarkan doa ini kepada Abdullah bin Mas'ud sekalian. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud itu setiap pagi membaca ini. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud setiap pagi membaca ini, baca tiga kali itu habis subuh sekalian. Kemudian bagaimana? Malam hari dia ditemui seorang yang bernama Syakir. Syakir itu tambahkan doa itu. Apa? Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kullih. Jadi setiap pagi baca ini atau baca ini sudah cukup sekalian. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya. Wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hanya kepadamu segala puji dan kepadamu kami mengajukan pengaduan al-mustaka, ya. Wa antal musta'an, minta pertolongan, ya. Tidak ada kekuatan kecuali datang dari. Jadi kita ini ya pimpinan sudah selayaknya sekalian. Pagi gitu ya, pagi habis subuh menyelipkan zikirnya ini. Ini pimpinan karena apa? Sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana mencari mahasiswa, bagaimana merekrut mahasiswa. Kemudian bagaimana kita sudah kepepet, ya kita berzikir ini. Ini adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah seperti apa doanya Nabi Musa. Nah, begitu juga sekarang apa doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus sampai yang namanya apa ikan-ikan raksasa saja berusaha menyelamatkan kekasihnya yang namanya Nabi Yunus. Nah, ini bagaimana sekalian kita lihat ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, janji Allah bagaimana? Ini fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi di sini ketika menyebut wa kadzalika nunjil mu'minin, itu yang diselamatkan adalah orang-orang yang beriman, bukan hanya Nabi Yunus. Jadi kalau kita sekalian sudah kepepet betul, ya sudah kepepet betul, ya sudah kita ini mahasiswanya juga sudah berusaha, tapi mungkin targetnya belum terpenuhi kan gitu ya. Ya kita ini baca ini aja lah, baca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ya kita tidak hanya dosen tapi pimpinan ini sebenarnya bacain. Dijamin oleh Allah apa? Fastajabna lahu, ya. Allah mengabulkan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan. Wa najainahu minal ghammi, ya. Diselamatkan dari kedukaan, sedih, diselamatkan Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan tidak hanya Nabi Yunus, tapi ini adalah orang-orang yang beriman diselamatkan. Karena apa sekalian? Kita sudah berusaha menjadi orang yang berusaha bersih, suci, insya Allah Allah akan. Nah, ini yang ketiga. Jadi kalau ini makom mukhlasin sekalian tadi ya, ini tafwid ya, makom tafwid yang kedua, kemudian yang ketiga adalah makom ini mukhlasi. Nah, dalam Al-Qur'an sekalian, orang-orang ikhlas itu dibedakan menjadi dua, ada mukhlis, ada mukhlas. Bahwa kita tengah mempraktikkan sikap ikhlas. Dengan kata lain, memori kita
itu masih mencatat dan mengidentifikasi amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi ini mayoritas orang di sini. Masih ingat tuh saya kemarin itu sudah infak 200.000 kok ditarik kembali. Nah, ini kita kan sudah ikhlas 200.000. Nah, kalau di sini mukhlas sekalian, mukhlas, itu orang sudah tidak menyadari lagi bahwa dirinya sedang dalam keadaan ikhlas. Jadi keikhlasan sudah merupakan karakter. Nah, di sini sekalian contoh saja, mukhlis, ya mukhlis sekalian, dan mukhlas bedanya apa? Nah, kalau contoh ke dalam keseharian begini, suatu saat itu 3 tahun yang lalu, saya pernah sholat tarwih di Masjid Diponegoro bersama teman dari Pangkal Pinang. Dia seorang pengusaha emas, pengusaha perak, timah. Uangnya kan banyak. Nah, karena saya ini kebetulan imam, sudah nanti saya di belakang, di soft kedua, saya persilakan di soft yang pertama. Nah, kemudian apa sekalian, ada kotak infak jalan. Nah, tahu dari utara ada kotak infak jalan, dia pindah ke tengah. Ada kotak infak lagi jalan, dia pindah ke belakang. Ada kotak infak lagi jalan, kemudian kembali ke depan. Tanya kepada saya, Pak Rosian, kotak infaknya ada berapa? Ya, ada 3 lah, saya bilang. Tengah, depan, ya belakang. Nah, pas dia duduk, kotak infaknya di depannya dia. Praktis dia mengeluarkan dompetnya. Nah, dompetnya dibuka itu isinya berapa? 50, 5.000, 100.000. Nah, Bapak sekalian, kalau kita yang punya uang itu kira-kira yang dimasukkan yang 5.000 atau yang 100.000 sekalian. Teman saya masukkan yang berapa? 5.000. Nah, sing penting ikhlas, nadyan sedikit kan gitu sekalian. Jane ya orang ono, jane ya akeh tur ikhlas kan gitu. Nah, itu mukhlisin. Tapi kalau sudah mukhlas sekalian, nah beda ini. Nah, ini tadi masih saya lanjutkan itu mukhlis. Nah, kok kebetulan masukkan yang 5.000, nah, yang 100.000 itu jatuh. Begitu jatuh, saya ambil, saya serahkan ke dia. Lah kok terdengar yang dimasukkan. Terus lihat saya, loh Pak Rosian kok infaknya banyak, loh itu uang kamu sendiri kok gimana sih? Astagfirullah. Nah, jadi orang kalau pelit itu jadi celaka. Nah, Bapak dan sekalian, ini mukhlas sekalian. Mukhlas itu apa? Orang sudah tidak melihat lagi. Begitu buka dompet, yang kelihatan 100.000, masukkan yang 100.000. Nah, ini sudah mukhlas, ini sudah menjadi karakter ini. Nah, maka kalau ini kita sudah memasuki ini wilayah ini, kita insya Allah sudah tidak akan digoda lagi oleh ikhlas. Nah, inilah ada pernyataan sufi mukhlas itu begini. Ini loh, yang bawah ini sekalian. Jadi ya tarkul amali li ajlin nas, ini salah saja. Riya wal amal li ajlin nas syirik, ini juga salah cetak. Menghentikan amal karena manusia adalah riya. Gitu. Jadi karena dilihat orang, tidak ada yang memuji, kemudian tidak bekerja. Nah, kemudian inilah disebut apa? Riya itu. Dan mengerjakan sesuatu karena manusia itu adalah syirik. Ya. Nah, ini sekali. Jadi kalau orang itu sudah sampai tingkat mukhlas, itu setan pun tidak akan berani mendekati kita. Ini ayatnya. Nah, jadi wala ughwiyannahum ajmain. Jadi pasti aku, iblis, setan, jin akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas di antara mereka. Nah, jadi di sini memang iblis itu meminta izin untuk menggoda manusia, namun itu tidak bisa dilakukan terhadap mereka yang mukhlas. Jadi ini jelas bedanya mukhlis dan mukhlas. Nah, kemudian yang ini sekarang jelas ya, ini tadi kan. Jadi ayatnya kalau ini di surah Al-Hijr, ini surat Shad. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas
di antara mereka. Yang terakhir sekalian, makom masobir. Jadi yang pertama adalah tadi syakur, yang kedua tafwid, kepasrahan total, yang ketiga adalah mukhlas, yang ketiga adalah masobir. Jadi sabar itu ternyata tidak sama dengan pendiam dan tidak melawan. Nah, sabar itu apa? Sabar itu adalah melakukan pengendalian diri di saat kita memiliki kemampuan. Nah, ini namanya sabar. Ya. Jadi kemampuan untuk mencegah berbagai keinginan nafsu di saat kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Maka kalau ada musuh yang sudah tidak berdaya kok kita masih membunuh, itu namanya orang itu kejam, itu tidak sabar. Nah, disinilah saya ambil contoh sekalian. Ketika kita memiliki uang untuk membeli sesuatu, tetapi membeli sesuatu itu di saat tetangga di sekitar kita sedang menderita. Tapi kan ya angel sekalian. Nah, ini sekalian, godaan itu macam-macam. Nah, contoh sekalian, saya aja enggak usah jauh-jauh. Saya itu mau ganti, saya bilang sama istri saya, mah, itu wong lanang iki nek nganggo mobil Fortuner kok hebat, gagah gitu ya. Nah, itu saya sekalian. Nah, istri saya apa? Kok kaya ngono. Mbok ya disyukuri wong mobil wis duwe mobil Rebon kan itu dah. Pak Anies saja yang dari Banjar aja mobilnya hanya Mobilio kan itu. Ditegur istri saya sekalian, bisa beli. Pak Anies, di mana itu? Ikut dah ini Pak Anies. Ya? Pak Anies muncul dah itu. Ya, itu contoh sekalian. Jadi ini manusia loh, punya duit, tidak hutang. Karena hutang itu masih mikir, saya mau ganti mobil hutang. Nah, ini konsumtif, bisa jadi haram itu. Saya pinjam uang untuk meningkatkan ya fasilitas mobil saya supaya lebih baik. Uangnya uang hutang, itu tidak boleh, haram. Jadi pinjam uang tapi konsumtif. Ini uang sendiri tidak hutang. Nah, ini saya memberikan contoh diri saya sendiri, tidak orang lain. Itu nafsu sekalian, nafsu. Nah, tapi kok untung ada yang mencegah. Maka teman sekalian, teman itu penting. Kadang-kadang kita dicegah seolah-olah teman kita memusuhi kita. Nah, sebetulnya enggak, kita harus melihat dari aspek itu. Jadi kita perlu teman dekat, perlu namanya kalau dalam bahasa itu disebut suhbah. Suhbah itu teman dekat, teman spiritual yang bisa menegur kita, yang bisa mengingatkan kita, ya. Ya, mudah-mudahan ya teman kita itu benar-benar menjadi teman spiritual yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk teman tidur. Istri saya kan teman tidur sekalian. Teman tidur, wah ya usah lah, wong wis duwe mobil, Rebon, masih ada orang yang belum punya mobil, disyukuri, enggak usah. Nah, akhirnya sekalian, dipikir, iya. Nah, ini sekalian. Ini namanya suhbah. Jadi istri ini suhbah, teman spiritual. Sekalian. Nah, maka masobir di mana ini sekalian? Nah, jadi ada perbedaan antara sobir dan masobir. Kalau sobir ini di sini sekalian, jadi kita sabar tapi masih temporer, masih memberi batas. Sewaktu-waktu masih lepas kontrol, sehingga kesabaran menjadi lenyap. Tapi masobir itu orang yang sabar, kesabarannya permanen tanpa batas. Kalau sabur ini hanya sifat Allah. Sabur itu hanya berlaku untuk Allah, ya, tidak terpengaruh sama sekali dengan tingkah laku hambanya. Sekufur dan sezalim apapun manusia, itu tetap tidak bergeming dan tetap bersedia memaafkan. Ini Allah. Nah, syukur kalau kita bisa mencapai tingkat ini. Nah, paling tidak inilah masobir. Jadi permanen. Permanen sekalian. Kalau sudah begini sekalian, contoh dalam Al-Quran apa? Nabi Yusuf itu, Nabi Ayub sekalian. Nah, Nabi Ayub ya. Jadi dulu kalau Nabi Ayub itu ketika pertama kali dia sakit berobat,
belatung yang menghinggapi tubuhnya dibuangi. Tapi setelah dia itu diasingkan di sebuah perkampungan, akhirnya dia sudah bersahabat dengan penyakitnya itu. Nah, akhirnya bagaimana sekalian? Nah, akhirnya Akhirnya belatung-belatung yang dulu dibuangi diambil. Nah, ini kesabaran sudah tanpa batas. Nah, ini ada di tengah-tengah kita. Orang yang tidak pernah geresah. Nah, teman-teman kita yang menderita sakit kronis kan itu harusnya sudah bersahabat dengan penyakitnya. Ini Mas Sobib. Tiap hari minum obat, DM, tekanan darah tinggi kan itu. Ini sudah Mas Sobir. Jadi kalau orang sudah bersahabat dengan penderitaan, orang bersahabat dengan kekurangan, orang bersahabat dengan musibah, inilah yang disebut dengan Mas Sobir sekalian. Nah, jadi Nabi Ayub disebut Sobir karena menjalani penderitaan itu sebentar. Penderitaannya dirubah menjadi kenikmatan. Nah, kesabaran di tingkat awal inilah yang disebut dengan Sobir atau sabar itu. Yang masih menyisakan sedikit keluhan, kadang-kadang masih mengeluh sekali. Ya, sakit ya kadang-kadang masih mengeluh karena ya manusia sekalian. Nah, tapi kalau nanti sudah tahu ilmunya ini, tidak ada kata mengeluh sekali. Nah, kalau sudah Mas Sobir ini, jika sudah sampai tingkat ini sekalian, maka Nah, ini mungkin yang tampil adalah beberapa keajaiban dalam dirinya. Dirinya siapa? Dirinya Nabi Ayub itu loh. Masa kita tidak percaya? Persoalannya itu kan Nabi. Lah kita bagaimana? Ya kita kan berupaya untuk mengikuti, meneladani para Nabi itu. Nah disinilah kan keajaiban sekalian. Apa dikatakan? Urkut ketika hada muktasalun baridun wasyarab. Hantamkan kakimu, nanti air sejuk akan mengalir untuk mandi dan untuk minum. Nah, ini keajaiban ya. Bapak dan Ibu, akhirnya apa? Akhirnya tidak heran karena begitu dekatnya dengan Allah seperti disebut pada surah ini. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, Bapak dan Ibu, empat indikator tadi ya, 4 indikator tadi itu adalah sebagai pengukur puasa kita ya, pengukur puasa kita itu mencapai derajat takwa atau tidak. Dan 4 indikator ini adalah prosesnya adalah ini menjadi bekal perjalanan kita untuk bertemu pada Ramadan tahun depan. Bapak dan Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau mempertajam, dipersilakan. Oke, terima kasih Ustadz Dr. Rosihan atas materinya yang panjang lebar. Ini slide-nya sepertinya perlu dibagi kepada kami Ustadz biar kita bisa memperdalam lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Rosihan bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan kita selama kita ada di bulan Ramadan dengan 4 indikator tadi, yaitu syakur, sabar, tauhid, dan ikhlas. Banyak sekali tadi contoh-contoh bagaimana kita menjadi orang yang sabar dengan indikator takwa, sebagaimana tadi diceritakan juga oleh beliau tentang kasusnya Nabi Ayub yang kesabarannya sangat luar biasa. Beliau sebagaimana kita ketahui dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertahun-tahun ya Ustaz ya, bertahun-tahun, kurang lebih 18 tahun ya, dengan penyakitnya yang begitu, penyakitnya itu kalau tidak salah tidak pernah dialami oleh kaum sebelumnya dan sesudahnya ya, dan beliau tidak pernah mengeluh kecuali ketika kenikmatan ibadahnya itu mengganggu, baru beliau mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesabaran Nabi Ayub tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Rosihan
Bapak Ibu sekalian, tadi diberi kesempatan untuk bertanya atau mempertajam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami persilahkan. Kalau ada. Kalau tidak ada Pak Komar tidak usah dipaksakan. Kalau ada, nggih. Tidak ada. Nggih. Karena itu informasi ke Quran dan itu harus diikuti kan itu masalah. Tapi slide-nya bisa di-share ya Ustadz nggih. Slide-nya Insya tadi Allah. nggih. Nanti biar kami share ke grup pimpinan atau jenengan langsung bisa nge-share ke share ke ini. Oh, ada yang bertanya ini. Prof. Assalamualaikum Nggih, monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Jadi ini menarik bicara soal masalah kesabaran. Nah, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana cara mendidik kita ya untuk menjadi orang yang selalu bersabar. Kira-kira bagaimana Ustadz Rosia? Terima kasih. Ya. Jadi kalau hidup ini sebetulnya awalnya dari kebiasaan. Sampai Nabi kan berkata begini, Nabi itu berkata kepada kita para sahabat itu yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih. Ya. Yub'asu kullu abdin ala ma mata rawahu Muslim. Artinya manusia itu dimatikan, dibangkitkan karena kebiasaan. Jadi kalau kita biasa mengeluh, jadinya mengeluh. Nah, kan gitu. Jadi kalau biasa hidup itu karena kebiasaan saja. Jadi kalau ada seorang jenazah, Pak, ceritanya itu tangannya begini, Pak Surya. Itu dibeginikan tidak bisa. Kebegini kembali lagi, Pak. Wah, ini mesti ahli dzikir, berikan tasbih itu ya. Berikan tasbih istrinya. Gini kan. Tidak bisa, Pak. Kembali lagi. Wah, berikan uang 1 juta. Terus diem, Pak. Ini berarti kebiasaannya minta uang, Pak. Itu kebiasaan minta uang ya. Karena apa itu kalian? Itu karena kebiasaan hidup itu. Jadi tergantung kebiasaan itu sebetulnya kan kemudian kalau teorinya Pak Ruseno itu kan ada mengendap di dalam bawah sadar. Itu menjadi refleks. Itulah yang menurut Imam Ghazali namanya akhlak itu. Jadi sesuatu yang muncul secara refleks itu adalah akhlak. Kalau itu yang baik maka akhlaknya akhlak yang baik. Ya, kan itu. Jadi ada bawah sadar yang muncul. Jadi tidak mungkin orang itu kebiasaannya itu mengucapkan yang kebun binatang lah ya. Ketika akan meninggal itu diajarkan kalimat tahlil, ditalkin la ilaha illallah, tidak akan bisa. Tidak akan bisa karena kebiasaannya. 3 tahun yang lalu saya itu habis ngaji di Batan, kemudian ketemu besok teman, ada yang namanya dokter ini, Kos itu ya, Kos Darmaji itu, spesialis salam. Saya ke rumah sakit itu menjenguk, ada seorang teman, lah kemudian di sebelahnya itu ada pasien yang kritis, Pak. Diajarkan oleh istrinya, diajarkan mana? Pak, Allah, 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 itu ya. Itu tidak bisa, Pak. Nah, itu apa? Itu diajarkan Allah, Allah, Allah. Itu tidak bisa, Pak. Yang keluar apa? Allah ngombe. Allah ngombe gitu, Pak. Nah, terus akhirnya bagaimana, Pak? Nah, terus di situ muncul sekalian, muncul apa? Setelah selesai saya tanya, Bu, ya, Ibu, Bapak itu dulu ketika sehat, apa kerjanya? Kerjanya menawarkan minum karena penjual minuman keras. Nah, karena penjual minuman keras itulah kemudian sekalian yang ditawarkan kan ngombe gitu sekalian. Ya,
Itu tidak bisa. Jadi husnul khotimah itu tidak mungkin. Jadi kalau kita mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah, tapi tiap hari itu dia pekerjaannya berdusta, itu tidak mungkin sekali. Nah oleh karena itu, bagaimana supaya mendidik supaya kita sabar itu tadi, itu kan kalau Quran itu pada surah Ali Imran itu kan itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Nah, itu orang-orang yang berinfak baik pada masa sulit atau masa longgar. Nah, itu kebiasaan sekalian, kebiasaan. Kan itu, kebiasaan saja. Jadi kalau umpamanya kebiasaannya infak itu, ya, yang penting kan ajek. Nah, kata Nabi itu, sebaik-baik pekerjaan itu yang ajek sekalipun sedikit. Khairul umuri adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik pekerjaan itu yang ajek sekalipun sedikit, sekalipun sebentar. Nah, maka ngaji pun Bapak sekalian, itu juga tidak perlu banyak-banyak. Jadi 1 ruko, kemudian 5 ayat, ini kan perlu kesabaran. Nah, kalau sudah itu, mendidik diri juga itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Insya Allah jadi orang yang sabar. Sekalian. Soalnya infak itu kalau tidak sabar ya sulit. Pak Sur, gitu. Sulit itu infak itu kalau enggak dengan kata sabar sulit itu. Wong golek duit angel kok diinfakkan. Jadi sabar itu tadi kan di situ, sabar tadi pada kalimat sabar itu kan bukan berarti diam, tapi sabar itu bukan berarti diam dan tidak melawan. Tapi sabar itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Oh, sekalian. Itu sesuatu yang bisa kita melakukannya tapi tidak kita lakukan. Tadi saya matur tuh Pak Sur, saya tuh pengen punya Fortuner. Saya punya duit. Saya punya mobil Reborn. Nek tak dol mah, itu aku mau kira-kira tambah 200. Kan dapat mentereng sekalian. Oh, wong lanang kok itu gara-gara saya pengaruhi oleh orang Mabes Polri itu suaminya, wah enak wong lanang mosok tumpakne Reborn. Nah kan itu, wis sing nggawa sopir. Akhirnya saya pengen sekalian. Nah ini namanya kan itu tadi, saya belum sabar itu. Nah, saya bisa membeli tapi tidak dilakukan. Saya bisa marah kepada orang lain tapi tidak dilakukan. Itu yang namanya sabar. Itu kan perlu kebiasaan pelatihan. Kan itu sekalian. Jadi orang kalau biasanya marah-marah, bisa marah dengan orang bisa, marah dengan karyawan bisa, tapi tidak dilakukan. Inilah yang disebut dengan sabar sekali. Nah, saya kira begitu Pak Sur. Terima kasih Ustadz Rozihan atas jawabannya atas pertanyaan Pak Dekan FKG tentang sabar.